Ibra sebagai pembicara 5. Hai, saya Anja Laila Azahro sebagai pembicara 6. Ini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan peserta didik oleh kepala sekolah. Saya pembicara 1 akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik. Pengelolaan tenaga pendidik mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian tenaga kerja, pengembangan karir, dan manajemen administrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kontribusi yang maksimal dalam proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Tujuan pengelolaan pendidik. Tujuan pengelolaan pendidik meliputi 1. Meningkatkan kualitas pengajaran. Mengelola tenaga pendidik dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. 2. Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan pengelolaan yang baik, tenaga pendidik dapat merasa dihargai dan didukung dalam melakukan tugas mereka, sehingga motivasi dan kesejahteraan mereka meningkat. Dilanjut oleh pembicara 2. Saya pembicara 2 akan melanjutkan pembahasan dari pembicara 1. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pengelolaan yang efektif dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, meningkatkan pengembangan profesional. Melalui pengelolaan yang baik, tenaga pendidik dapat diberikan pelatih dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pengelolaan yang baik dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, di mana tenaga pendidik merasa didukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara 3. Saya, pembicara 3, akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga kependidikan. Apa itu pengelolaan tenaga kependidikan? Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar mendapatkan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Tenaga kependidikan terdiri dari apa saja? Nah, tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, penguji, penilik, pustakawan, pengelolaan satuan pendidikan, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan laboran, dan teknisi sumber belajar tenaga pendidik, meliputi pembimbing, pelatih, dan pengajar. Saya kembalikan kepada pembicara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pembicara 3. Pengelolaan peserta didik oleh kepala sekolah. Pengelolaan peserta didik oleh kepala sekolah meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan administrasi, pengawasan dan pembinaan siswa, pembinaan disiplin, peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, serta pembinaan karakter. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengatur proses pembelajaran, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan peserta didik di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga berperan dalam pengembangan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Di sini saya akan membaca tujuan pengelolaan peserta didik oleh kepala sekolah, yaitu meliputi 1. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kepala sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Dan yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Kepala sekolah berupaya untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam hal akademik maupun non-akademik, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi, dan pengembangan bakat. Yang ketiga, membina disiplin dan perilaku positif. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk membina disiplin dan perilaku positif di kalangan peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan harmonis. Di sini saya akan melanjutkan dari tujuan pengelolaan peserta didik oleh kepala sekolah, yaitu mengembangkan kepribadian dan karakter. Kepala sekolah berusaha untuk mengembangkan kepribadian dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan, seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran.
Kemudian ada meningkatkan keterlibatan orang tua. Kepala sekolah berperan dalam meningkatkan keterlibatan orang tua untuk pendidikan anak-anak mereka, sehingga tercipta kolaborasi yang positif antara sekolah dan orang tua dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, memastikan kesetaraan dan inklusi. Kepala sekolah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, serta mempromosikan inklusi bagi peserta didik dengan kebutuhan